Saya Ihsan Ali Permana, saya dari kelompok 5 ingin presentasi tentang persediaan akuntansi. Tujuan dari persediaan akuntansi ini yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Untuk ruang lingkupnya yaitu berlaku untuk seluruh entitas pemerintah pusat maupun daerah, tidak mencakup persediaan proyek swakelola, masuk konstruksi, dan instrumen keuangan. Kemudian ada definisi. Yang pertama itu ada aset, yaitu sumber daya ekonomi milik pemerintah yang memberi manfaat ekonomi ataupun sosial. Kemudian ada nilai wajar, yaitu nilai tukar aset antar pihak yang bertransaksi secara wajar. Kemudian ada persediaan, yaitu aset lancar berupa barang atau perlengkapan untuk operasional atau pelayanan masyarakat. Kemudian ada jenis dan contoh persediaan. Untuk jenis yaitu ada barang konsumsi, kemudian suku cadang dan bahan pemeliharaan. Ada juga bahan baku dan barang dalam proses. Kemudian ada barang untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat. Kemudian ada hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat. Kemudian ada cadangan strategis seperti beras, minyak, amunisi, dan pita cukai. Untuk contohnya misalkan barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Kemudian ada barang tak habis pakai seperti komponen alat dan juga pipa. Kemudian ada barang hasil produksi seperti alat pertanian misalkan. Kemudian ada cadangan strategis berupa beras dan juga minyak. Kemudian ada hewan atau tanaman seperti sapi atau benih padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Sugiyatna Putri akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai pengakuan persediaan. Persediaan baru diakui atau dicatat dalam laporan keuangan saat barang tersebut sudah menjadi milik pemerintah dan nilainya bisa diukur dengan jelas. Artinya, begitu barang diterima dan sudah ada dokumen serah terima, maka dicatat sebagai persediaan. Contohnya, kalau pemerintahan daerah membeli 1.000 buku untuk dibagikan ke sekolah-sekolah, persediaan itu diakui saat buku telah diterima di gudang, bukan saat pesanannya dibuat. Kemudian, di akhir tahun akan dilakukan inventarisasi fisik, yaitu pengecekan jumlah barang yang benar-benar ada untuk memastikan data di laporan sama dengan keadaan sebenarnya. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Cara menghitung nilai persediaan tergantung dari mana barang itu diperoleh. Yang pertama, kalau dibeli, dinilai berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan biaya pengiriman, bongkar, muat, dan biaya lainnya yang langsung terkait dengan pembelian persediaan tersebut. Misalnya, pemerintah membeli alat tulis 2 juta, kemudian ada biaya ongkir 100.000, maka nilai persediaannya itu 2.100.000. Kemudian yang kedua, kalau diproduksi sendiri, dinilai berdasarkan harga pokok produksi termasuk bahan baku dan biaya tenaga kerja. Misalnya pemerintah membuat alat pertanian sendiri, maka seluruh biaya produksinya masuk ke nilai persediaan. Kemudian yang ketiga, diperoleh dari donasi atau rampasan, nilainya diukur dengan nilai wajar atau harga pasaran pada saat itu. Tujuannya nilai ini supaya nilai persediaan yang dicatat itu benar-benar mencerminkan biaya sebenarnya. Selanjutnya, metode penilaian untuk menghitung berapa nilai persediaan yang tersisa, pemerintah bisa pakai beberapa metode. Yang pertama, first in first out, yaitu barang yang pertama masuk akan pertama keluar. Contohnya, kalau gudang punya stok beras lama dan baru, maka yang pertama keluar adalah stok beras yang lama. Yang kedua, ada metode rata-rata tertimbang, nilai persediaan dihitung berdasarkan rata-rata dari semua pembelian. Kemudian ada harga pembelian terakhir. Biasanya dipakai kalau nilai barangnya kecil dan jenisnya banyak. Misalnya alat tulis kantor. Kemudian untuk hewan dan tanaman, penilaiannya pakai nilai wajar karena nilainya bisa berubah tergantung dengan kondisinya. Sedangkan barang seperti pita cukai dinilai berdasarkan biaya perolehan terakhir. Saya Gita Sujana. Selanjutnya yaitu beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaannya. Ada 2 pencatatan. Yang pertama perpetual, jumlah unit terpakai dikalikan dengan nilai per unitnya. Yang kedua periodik, saldo awal ditambah pembelian lalu dikurangkan dengan saldo akhir dan dikalikan dengan nilai per unitnya. Beban ini disajikan dalam laporan operasional. Kemudian ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan harus memuat 3 hal. Yang pertama, kebijakan akuntansi pengukuran persediaan. Yang kedua, jenis dan fungsi persediaan seperti pelayanan, produksi, penjualan, dan yang lain. Yang ketiga yaitu jenis, jumlah, dan nilai persediaan yang rusak atau usang. Kesimpulannya yaitu PSAP nomor 5 mengatur cara pemerintah mencatat dan menilai persediaan seperti barang habis pakai, bahan produksi, atau cadangan strategis. Persediaan diakui saat sudah menjadi milik pemerintah dan nilainya bisa diukur. Tujuannya agar laporan keuangan menunjukkan nilai aset secara benar, transparan, dan dapat dipercaya.